Selamat datang di Temukan Kata, karena kata kita bertemu. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Taska Adiati. Hari ini saya akan berbincang dengan Andrew Rafael Kristanto. Halo Andrew. Halo semuanya. Andrew, apa kabar? Baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Ya. Andrew ini adalah salah satu murid saya ketika di sekolah dasar, betul ya? Betul. Dan sekarang Andrew sudah SMA. Sudah SMA. Wah. Oke, Andrew, boleh diceritakan nggak kepada teman-teman semua bagaimana perjalanan Andrew ketika masih di sekolah dasar atau mungkin dari awal di TK atau sebelum TK? Jadi itu dulu aku dari TK itu sampai SD itu aku menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Terus dengan metode pembelajarannya tuh Montessori. Nah, dari TK sampai SD itu aku pindah ke sekolah di Tangerang itu dia menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia. Nah dari situ sekarang aku udah SMA juga masih sama menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari TK, SD menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya full ya. Lalu SMP dan SMA sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Wah. Tapi di rumah, Andrew sejak kecil, di rumah mama atau keluarga menggunakan bahasa apa sih sebagai bahasa pertamanya Andrew? Bahasa pertama sih pastinya masih bahasa Indonesia. Tapi mungkin di rumah karena di sekolah bahasa Inggris, jadi kayak digabung itu ke mix. Jadi cara ngomongnya. Jadi bercampur-campur. Iya, bercampur. Kadang bahasa Indonesia dan kadang bahasa Inggris. Oke. Ya. Nah, setelah Andrew menyelesaikan sekolah di sekolah dasar yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, lalu Andrew masuk ke sekolah SMP dan sekarang SMA yang menggunakan bahasa Indonesia secara penuh sebagai bahasa pengantarnya. Ada tidak kesulitannya? Menurut saya kesulitannya itu pasti ada karena itu saat aku beradaptasi dari SD ke SMP. Nah jadi kesulitannya menurut aku itu saat aku membedakan kayak nama-nama hal yang di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Contohnya pada bahasa Indonesianya kan jajaran genjang. Terus kalau bahasa Inggrisnya kan paralelogram. Aku lebih ngerti itu di Englishnya karena dari TK sampai SD itu kan aku belajarnya di bahasa Inggris. Nah jadi waktu itu tuh saat aku lagi pembelajaran matematika, gurunya bilang jajaran genjang yang mana. Saya tahu yang mana bentuknya, tapi saat aku kayak inget-inget jajaran genjang yang mana ya kata-katanya yang mana ya kayak jadi bingung kan ya. Jadi bingung karena bahasa Indonesia itu tuh menurut aku dulu saat SD sampai TK sampai SD itu tuh belum terlalu terlatih kan. Cuman sebagai bahasa pengantar kayak ngobrol aja sama teman mungkin, tapi lebih menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi pembelajaran semua di bahasa Inggris, pindah ke sekolah baru menggunakan bahasa Indonesia jadi kayak bingung gitu kan. Tapi bagaimana Andrew mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Cara aku mengatasinya itu biasanya aku ada teman-teman yang selalu bisa nolong aku dengan cara kayak Drew yang ini tuh sebenarnya apa dia jelasin, atau enggak aku juga bisa membaca buku biar lebih meningkatkan kosakata aku saat aku melakukan pembelajaran. Biasanya kayak gitu sih, tapi biasanya overall biasanya teman-teman yang selalu mendukung, menolong. Oke. Nah Andrew, ada fenomena nih anak-anak sekarang belajar itu hanya serius atau fokus ketika mereka akan menghadapi ujian. Bagaimana menurut Andrew? Menurut aku pribadi itu bener sih. Bener. Karena menurut aku itu saat anak melakukan ujian itu sebelumnya kan udah pasti belajar serius karena ada ujian. Tapi biasanya sekarang itu anak-anak itu tuh kalau nggak ada ujian mereka ya biasa nyantai aja. Mungkin ada beberapa anak itu melakukan itu karena buat istirahat, kayak mungkin buat hiburan, kayak ada yang main game, ada yang mungkin melakukan hal yang bermanfaat kayak baca buku, ada yang nonton, ada yang pergi. Nah itu menurut aku kalau ngomongin fenomena seperti itu menurut aku
benar, karena ya anak-anak akan lebih rajin jika ada ujian. Kalau nggak ada akan nyantai gitu. Oke, tapi tentang minat belajar itu sendiri ya. Kalau misalnya kita lihat, oh oke, sekarang aku rajin belajar, fokus belajar, serius belajar jika hanya akan ada ujian. Berarti minat belajarnya itu sendiri kemana dong? Maksudnya ya... Wah, kalau kayak gini, menurut aku itu sekarang itu tuh anak-anak tuh lebih kayak karena ada ujian, karena ada tugas, ada pelajaran, mereka kayak ya udahlah kerjain aja. Minatnya udah mulai nurun sih. Sudah mulai menurun ya? Iya, soalnya lebih kerjain kayak pemikirannya tuh kayak oh ya udah aku ngerjain tugas udah selesai, nyantai, mau main game, mau nonton, mau nyantai-nyantai, nyari hiburan biasanya anak-anak sekarang itu. Kalau menurut Andrew sendiri nih, untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri ya, kita fokuskan kepada bahasa Indonesia. Seperti apa sih pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih menarik minat untuk belajar? Mungkin menurut aku yang bisa membuat pembelajaran bahasa Indonesia lebih menarik itu mungkin nggak cuman lihat buku yang hanya oh ya kamu nanti pelajarin page 1 sampai berapa, belajarnya apa aja. Contohnya ada kan kayak hafalin metodenya, strukturnya apa itu kayak gitu. Tapi mungkin bisa lebih realistis, kayak maksud aku kayak bisa lebih dipraktekkan. Oke, jadi lebih dipraktekkan secara langsung begitu ya. Oke, Andrew boleh dong bagi-bagi tips kepada semua teman-teman yang ada di luar sana tentang bagaimana Andrew berdasarkan pengalaman Andrew sendiri, atau mungkin teman-teman di luar sana juga memiliki pengalaman yang sama dengan Andrew bersekolah di sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya pada awalnya, lalu dia harus pindah dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Apa aja tips untuk teman-teman di luar sana? Oke, menurut aku tips yang aku bisa bagikan itu yang pertama itu soal adaptasinya, yang dari mungkin kalau aku personalikan dari TK sampai SD menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, terus ke sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia. Tipsnya pertama yaitu mungkin bisa bergaul dengan teman-teman yang di sekolah baru. Itu karena teman-teman itu adalah salah satu media yang kamu bisa gunakan untuk menjadi menolong kamu untuk melakukan kayak tugas-tugas, biar kayak dia kayak nolongin kayak caranya dia jelasin lagi biar bisa kita lebih ngerti. Itu pertama. Terus kedua, kita juga bisa membaca buku biar kita bisa meningkatkan kosakata kita di bahasa Indonesia. Terus juga ketiga udah pasti rajin-rajin ngomong aja lah. Rajin-rajin ngobrol. Iya, ngobrol aja lah sama temen pakai bahasa Indonesia biar lebih lancar bahasa Indonesianya. Oke. Teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Andrew. Terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan waktunya berbagi pengalaman dengan kita semua yang ada di sini. Sama-sama, Miss. Semoga bermanfaat ya. Ya. Sampai jumpa di Temukan Kata episode selanjutnya. Dadah! Sampai bertemu lagi di Temukan Kata, karena kata kita bertemu.